Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arsel Alia Rizky dan di sini aku akan meresensi salah satu novel favoritku yang memiliki judul Kata. Novel Kata ini diterbitkan oleh Gagas Media pada bulan Oktober 2018 dengan cetakan pertama pada tahun 2020 dan cetakan keempat pada tahun 2021. Jika kalian membuka novel Kata ini, kalian akan menemukan kutipan awal yang dibuat oleh penulis pada lembar ketiga buku ini. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Wah, dari kutipan awal saja sudah sangat menarik ya. Cerita ini diawali dengan pengenalan salah satu tokoh yang bernama Binta Dineskara. Binta adalah perempuan biasa yang hanya hidup berdua dengan sang mama yang mengidap penyakit skizofrenia. Skizofrenia sendiri adalah penyakit kejiwaan yang membuat si penderita tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ada di dalam pikirannya. Penderita skizofrenia seringkali mengalami delusi, halusinasi, banyak diam dan melamun, dan juga sering berbicara aneh. Hal inilah yang kemudian membuat ayahnya lebih memilih untuk pergi meninggalkan Binta dengan mamahnya. Binta kuliah di jurusan komunikasi semester 3. Pada umumnya, jurusan komunikasi dipilih oleh mereka yang memang senang menjalin komunikasi dengan sesamanya. Tapi tidak dengan Binta. Seantero kampus mengenalnya sebagai mahasiswi yang paling tidak bisa diajak berkomunikasi. Binta tumbuh menjadi sosok yang tertutup dan tidak mau peduli dengan keadaan sekitar. Hal ini didasari oleh pemikiran Binta yang selalu menganggap hidupnya berantakan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk fokus merawat mamahnya di rumah ketimbang mencoba bergaul bersama teman-temannya. Satu-satunya sahabat yang Binta miliki hanyalah Cahyo, si anak pecinta alam yang cukup terkenal di kampus. Di tengah peliknya kebencian Binta terhadap semesta, muncullah Nugraha Pranadipta, mahasiswa tampan, jurusan arsitektur semester 5. Selain tampan, Nugraha juga digambarkan sebagai sosok mahasiswa yang populer di antara teman-temannya. Namun meskipun begitu, Binta tetap tidak mau didekati oleh Nugraha. Bahkan Binta sering kali mengusir Nugraha setiap pria itu berusaha untuk mendekati Binta. Tapi saking cintanya ia dengan Binta, ia bahkan memiliki 1000 kotak kesabaran untuk menghadapi Binta. Kisah semakin menjadi menarik saat nama Biru muncul di tengah-tengah cerita. Biru di sini menjadi sosok di balik kisah masa lalu yang dimiliki oleh Binta dan sekaligus menjadi cinta pertama Binta. Mereka bahkan sudah saling mengenal dan berpetualang bersama sejak mereka masih berusia 5 tahun. Biru di sini digambarkan sebagai seseorang yang selalu berhasil membuat Binta bahagia dengan puisi-puisi indah yang dibuatnya. Selain itu, Biru juga sudah seperti kesatria bagi seorang Binta, karena sejak dulu, Biru selalu memukuli siapapun yang berusaha untuk menyakiti Binta. Namun sayangnya, Biru kemudian pergi meninggalkan Jakarta beserta Binta yang ada di dalamnya. Sejak saat itulah, Binta tidak pernah lagi mengetahui keberadaan Biru. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Mereka yang berdiri saling membelakangi dan saling pergi. Apakah Binta akan tetap kukuh pada cinta pertamanya itu? Atau justru malah Nugraha yang berhasil menggoyahkan Binta dan masuk bergabung ke dunia yang selama ini Binta tutup? Novel ini ditulis oleh Nadifa Aliasana atau Sana yang memiliki nama pena Rintik Seduh.
Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama Rintik Seduh? Karena Rintik Seduh ini setidaknya telah melahirkan 7 novel. Selain itu, Rintik Seduh juga sering menempati top chart number 1 di Spotify. Nah, baik lagi, novel ini memiliki alur campuran atau maju mundur. Dimulai dengan masa kini dengan selipan-selipan cerita masa lalu yang melengkapi jalannya cerita. Meskipun novel ini menggunakan alur campuran, namun menurutku jalan ceritanya masih mudah untuk dimengerti. Ditambah lagi, kata dan diksi yang digunakan oleh penulis juga ringan. Bukan tipikal diksi yang berbelit dan harus membuka kamus untuk bisa mengerti. Untuk aku yang menyukai novel romance, novel ini sangat ringan sehingga bahasa yang digunakan oleh penulis dengan mudah membuat hati terenyuh. Bahkan subjudul di setiap bagian cerita juga memiliki arti tersendiri. Contohnya, pada bagian 1 subjudulnya adalah Di Ambang Pintu. Menurutku, subjudul ini merupakan representasi bahwa setelah memasuki rumah, Binta harus hidup selayaknya orang normal. Ia yang nampak tidak bergairah dalam menjalani kehidupan, harus terlihat ceria di depan mamanya. Kemudian, latar tempat dan suasana yang diberikan oleh penulis juga cukup detail, sampai-sampai setiap membaca lembar demi lembaran di novel ini, rasanya aku seperti dibawa masuk ke dalam dunia penulis dan menyaksikan tempatnya secara langsung. Contoh, saat Binta meninggalkan Banda Neira dan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penulis menceritakan bahwa suasana di sana sangat dan selalu ramai. Aku jadi bisa memposisikan diriku menjadi Binta. Bagaimana rasanya terpaksa meninggalkan cinta pertama yang entah kapan akan bertemu lagi. Namun, ada sedikit hal yang mengganggu saat aku sedang menikmati novel ini. Penggambaran identitas karakter yang diutarakan oleh penulis agak tercecer, sehingga terkadang terlihat tumpang tindih dengan situasi utama yang sedang diceritakan di dalam novel. Contohnya, ada salah satu adegan di mana Binta dan Biru sedang berbincang di atas kapal menuju ke Banda Neira. Penulis menyelipkan asal-usul nama Biru yang diberikan oleh Binta dan seluk-beluk keluarga Biru. Hal ini agak memecah konsentrasiku yang sedang fokus kepada pembicaraan mereka di atas kapal. Seringkali, aku harus membaca ulang bagian atas supaya feel-nya lebih terasa dengan adegan sambungannya. Kendati demikian, hal ini tidak mengurangi kenikmatan dan kecintaanku pada novel kata ini. Justru, aku sangat menyesal mengapa baru membeli novel ini di akhir tahun 2021 kemarin. Buku ini sangat aku rekomendasikan kepada kalian yang sangat menyukai teens romance. Meskipun mengangkat kisah cinta anak kuliahan, tapi banyak pelajaran hidup di dalamnya.